Hai Sobat BKN, ketemu lagi di Q&A. Aku Dia mau menjawab 5 pertanyaan pilihan di media sosial dan kanal pengaduan BKN. Langsung aja aku bacain ya. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau kami jabatan eselon 4 mentok, pangkat 4A tidak bisa naik-naik, walaupun sudah lebih 4 tahun? Semoga ada solusi juga Pak. Baik, perlu Sobat BKN ketahui terlebih dahulu bahwa pangkat puncak untuk tingkat eselon 4A adalah 3D, sesuai yang diatur pada Keputusan Kepala BKN nomor 13 tahun 2002. Kecuali dengan kualifikasi S2, maka pangkat puncaknya adalah 4A. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa Sobat BKN pertimbangkan, misalnya dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi agar batas puncaknya bertambah, atau bisa juga Sobat BKN dipromosikan menjadi eselon 3A, maka pangkat Sobat BKN bisa mencapai pangkat puncak 4B. Atau bisa juga beralih ke dalam jabatan fungsional, misalnya untuk jenjang ahli madya, maka pangkat puncaknya adalah 4C. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Izin juga bertanya untuk menggunakan gelar S2, S3 saya, mohon petunjuk Pak, terima kasih. Silahkan, Sobat BKN dapat mengajukan pencantuman gelar secara berjenjang, yaitu gelar S2-nya terlebih dahulu, lalu dapat dilanjutkan dengan pengusulan gelar S3-nya. Jangan lupa, setiap pengajuan pencantuman gelar dan atau proses penyesuaian ijazah tingkat lebih tinggi diusulkan melalui masing-masing unit kepegawaian instansinya ya. Dan jika instansi sudah validasi, maka tinggal diajukan ke BKN. Kalau semua proses pencantuman gelarnya selesai, maka Sobat BKN dapat mengecek perubahan datanya pada akun MyASN. Beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, mohon maaf izin bertanya Mbak, apakah harus menunggu 4 tahun dalam pangkat terakhir jika ingin naik pangkat ke golongan 4A, status JFU, dan sudah mendapatkan SK pencantuman gelar? Jadi begini Sobat BKN, kenaikan pangkat bagi pemangku jabatan fungsional umum atau lebih dikenal dengan jabatan pelaksana, berlaku kenaikan pangkat reguler 4 tahun sekali. Untuk pencantuman gelarnya sendiri tidak berkaitan langsung dengan usul kenaikan pangkat, tetapi menentukan pangkat puncak yang akan diperoleh. Kecuali misalnya Sobat BKN menggunakan skema penyesuaian ijazah, maka jika sudah disetujui dapat langsung diusulkan melalui KP pilihan penyesuaian ijazah, meskipun belum 4 tahun di pangkat golongan terakhir. Tetapi perlu diingat juga, kalau proses penyesuaian ijazah tidak sama dengan pencantuman gelar ya. Selengkapnya bisa dicek syarat dan ketentuan keduanya di web BKN. Oke, selanjutnya lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah penyesuaian ijazah harus berjenjang? Bila golongan 2D punya ijazah S2, apakah bisa langsung ke 3B atau 3A dahulu dengan S1? Apakah ijazah profesi bisa untuk penyesuaian ijazah? Misal apoteker, dokter, atau nurse. Nah, untuk hal ini harus dibedakan terlebih dahulu penyesuaian ijazah secara umum dan penyesuaian ijazah untuk jenis gelar berkelanjutan seperti profesi. Dapat menggunakan KP penyesuaian ijazah sesuai dengan Keputusan Kepala BKN nomor 12 tahun 2002. Contohnya, dari ijazah sarjana keperawatan ke nurse atau sarjana farmasi ke apoteker. Sementara untuk penyesuaian di luar jenis ijazah berkelanjutan tersebut, maka penyesuaian ijazah dilakukan secara berjenjang. Jadi misalnya masuk dengan kualifikasi D3, tetapi sudah memiliki S1 dan S2, maka penyesuaiannya harus dimulai dari ijazah S1 terlebih dahulu dan baru dilanjutkan dengan ijazah S2-nya. Berikut pertanyaan terakhir, apakah gelar non-akademik bisa dicantumkan di nama kita? Apakah ada pengaruhnya dengan kepegawaian kita? Sobat BKN dapat mencantumkan gelar non-akademik secara langsung di akun MyASN Sobat BKN pada menu update data di riwayat sertifikasi. Hal ini akan berpengaruh pada indeks profesionalitas atau IPASN, khususnya pada aspek riwayat pengembangan kompetensi. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang ditanyakan Sobat BKN. Gimana nih, sudah pada paham ya sekarang? Semoga bermanfaat. Jika Sobat BKN ada pertanyaan lainnya, jangan ragu untuk bertanya di kanal pengaduan maupun media sosial BKN. Aku Dia, sampai jumpa di Q&A berikutnya.